Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para siswa-siswi yang dirahmati Allah Ta'ala, para shaimun wa shaimat yang berbahagia, puji syukur alhamdulillah hari ini bisa bertemu kembali dengan kalian semua di kajian Ramadan. Semoga saum yang sudah kita laksanakan semuanya diterima Allah Ta'ala, dan sampailah nanti kita sampai akhir Ramadan di Idul Fitri, saum kita diterimanya dan kita dibebaskan dari api neraka. Para shaimun wa shaimat, para siswa-siswi yang berbahagia, di pertemuan sebelumnya saya pernah menyampaikan tentang kajian fikih saum, yang mana hal yang belum sampai disampaikan adalah diantaranya ada hal-hal yang akan membatalkan puasa kita dari sisi fikih, dan juga nanti mungkin akan disampaikan ada hal-hal yang akan membatalkan pahala puasa kita. Anak sekalian, paling tidak ada 8 hal yang bisa membatalkan saum kita. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita dengan sengaja, baik itu makan, minum, atau di beberapa lubang yang ada di tubuh kita. Ada beberapa di antaranya mulut, kuping kita, dubur kita, kubul kita, dan hidung kita barangkali. Kalau kita memasukkan ke dalamnya tidak hanya makanan atau juga minuman, tapi kalau kita mengkorek kuping misalkan terlalu dalam, hati-hati akan menyebabkan batalnya saum kita. Untuk itu berhati-hatilah ketika kita misalkan di dalam tubuh kita ada sesuatu yang agak gatal di hidung kita, maka paling tidak jangan sampai jari kita masuk ke dalam hidung kita atau kuping kita terlalu dalam, karena akan menyebabkan batalnya puasa kita. Tentunya yang paling dipahami bersama bahwa memasukkan makanan, minum pun kalau itu dilakukan dengan kesengajaan, pasti itu akan membatalkan puasa. Berbeda lagi kalau kita dalam kondisi lupa. Misalkan di rumah ada tiba-tiba kita pulang sekolah ada tersedia makan, atau 1 butir kurma tiba-tiba nyelonong, kemudian kita makan tiba-tiba dan ternyata lupa, sementara kurmanya sudah masuk di perut kita. Kalau itu dalam keadaan lupa sama sekali, maka hal itu tidak mendatangkan atau menjadi batal puasa. Rizki itu namanya. Itu yang kedua adalah memasukkan ke dalam kubur atau dubur kita, baik disengaja maupun tidak disengaja. Hal ini harus kita waspadai, jangan sampai kita memasukkan sesuatu benda atau apapun yang memasukkan ke dalam kubur dan dubur kita. Ini pun akan menyebabkan batalnya puasa kita. Kadang-kadang suka ada heureuy di kalangan kita, di orang-orang Sunda, katanya kalau kentut di dalam air batal nggak ya katanya. Seperti dalam yang kalau dari sisi fikihnya adalah kalau itu dengan sengaja memasukkan air, tidak ada kesengajaan, tidak akan menjadi batal saumnya, karena kita tidak bermaksud atau buang air buang angin di dalam air, itu tidak menjadikan batal saumnya. Yang ketiga sekalian, muntah dengan sengaja. Kalau kejadian kita muntah dalam keadaan tidak disengaja, misalkan kita sedang perjalanan ke suatu tempat menggunakan mobil, kadang-kadang orang sebal dan di mobil tersebut kita mengalami muntah, hal tersebut tidak menjadi batal puasa, diteruskan saja. Adapun yang dimaksud adalah muntah dalam sengaja, misalkan kita memasukkan sesuatu tangan ke dalam mulut
kemudian diorek mulutnya, terpancing, maka akan keluarlah muntahnya. Itu yang dimaksud muntah dengan sengaja. Yang keempatnya anak sekalian, melakukan hubungan suami istri. Layaknya sebuah suami istri melakukan hubungan suami istri di siang hari ketika bersaum, tentunya ini adalah pelanggaran yang sangat berat. Ini harusnya dihindari, khususnya bagi kaum muslimin wal muslimat yang sudah mempunyai suami atau istri, karena melakukan hubungan suami istri dikala bersaum atau berpuasa akan menyebabkan saum kita menjadi batal. Anak sekalian yang muliakan Allah Ta'ala, yang kelimanya adalah mengeluarkan air mani dengan sengaja. Hati-hati nih anak remaja yang kadang-kadang suka nakal, ya kan, memainkan alat vitalnya untuk supaya mengeluarkan air mani. Nah, itu melakukannya dengan sengaja. Adapun kalau dia di siang hari kemudian bermimpi basah, ya itu tidak menyebabkan batal saumnya, karena itu tidak dilakukan dengan kesengajaan. Yang tidak boleh adalah melakukannya dengan kesengajaan. Yang dirahmati Allah para siswa semua, yang keenamnya adalah haid dan nifas. Anak-anak remaja, tentunya remaja putri, kalian di sebagiannya ada yang mengalami haid dan nifas. Maka ketika ada kejadian haid atau nafas di kalian remaja putri, maka kalian batal saumnya. Misalkan kalian saum nih di siang hari ini, sudah sahur seperti biasa, di waktu duhur ternyata ada keluar darah, ya, haid, maka di ketika itu juga kalian batal saumnya, dan nanti bisa digantikan di bulan-bulan setelah Ramadan. Begitu juga dengan nifas, orang yang melahirkan mengeluarkan darah nifas, itu pun dipastikan batal saumnya dan nanti bisa diganti di saum di bulan berikutnya. Anu sekalian, yang ketujuhnya adalah gila. Ketika ada seseorang ketika proses saum di beberapa hari, misalkan dia normal seperti biasa, namun pada suatu ketika dia mengalami stres, ya, gila. Misalkan kemarin lagi musim pilkada kalah, ketika pilkada kalah kemudian stres dan dia gila, maka ketika seorang muslim yang ternyata terindikasi gila, lupa ingatan, maka hal tersebut membatalkan saumnya. Dan yang terakhir adalah murtad atau keluar dari Islam. Hati-hati nih bagi kita seorang muslim yang hari ini melaksanakan puasa. Hal yang paling membatalkan saum adalah tentunya murtad tadi, karena dia sudah keluar dari agama Islam, maka dengan seketika dia batal saumnya dan tidak bisa melanjutkan saumnya karena dia posisinya sudah keluar dari Islam. Itu hal-hal paling tidak 8 poin yang harus kalian hafalkan tentunya, ya, dan hafalkan bersama. Anak sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, yang terakhir Bapak ingin mewanti-wanti kita semua. Ada juga tadi hal-hal yang membatalkan puasanya. Yang terakhirnya ada 5 hal yang akan membatalkan pahala kita, pahala saum kita. Kalau tadi adalah membatalkan puasa dari sisi fikih, nah yang terakhir ini ternyata ada 5 poin yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Anak sekalian, di antara yang 5 hal itu adalah 1, bohong. Ketika seorang yang saum melakukan kebohongan, kalau di Sunda istilahnya ngegodin, udah itu pasti dari sisi fikih batal, dari sisi pahala pun batal pahalanya. Yang kedua adalah gibah, ngomongin orang. Hati-hati ibu-ibu nih, terutama nih yang hari ini terlalu mudah begibah. Ada juga berita hoax, menyebar berita-berita bohong dengan mudah. Kita ngetik di WA kita, di di Facebook kita, melakukan berita-berita bohong, maka itu akan membatalkan saum atau pahala kita. Yang ketiganya ada adu domba. Orang lagi damai-damai diadu domba, ya, biar berantem. Ini berbahaya, akan satu dari sisi sosial akan menyebabkan perselisihan, yang paling utamanya bagi orang yang saum akan membatalkan
pahala puasa. Allah Ta'ala berfirman dalam satu ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari kalian banyak berprasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, dan jangan ada di antara kalian yang menjunjung sebagian yang lain. Apakah di antara kalian suka atau sukakah kalian memakan daging di antara daging bangkai saudara kalian sendiri? Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Di poin ini yang terakhir, Bapak ingin ingatkan sekali lagi, hal yang 8 tadi sangat penting kalian kuasai, tapi yang 5 poin tentang hal yang membatalkan puasa pun kalian harus pahami, karena itu akan menyebabkan hilangnya pahala puasa kita. Ingat, tidak boleh bohong, tidak boleh ghibah, tidak boleh adu domba, melihat yang syahwat, sumpah palsu, itu akan menyebabkan pahala saum kita akan dihapus oleh Allah Ta'ala. Demikian materi kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.